Puluhan ribu warga Filipina turun ke jalan dan berunjuk rasa mengecam pemerintah dan militer, Minggu, tanggal 21 September tahun 2025. Aksi People Power di Manila ini memiliki kemiripan dengan aksi di Indonesia beberapa pekan lalu. Para demonstran di Manila juga mengibarkan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan. Tuntutan paling dominan yang disuarakan adalah pemberantasan korupsi di pemerintahan Filipina. Unjuk rasa tidak hanya terjadi di ibu kota Manila namun di sejumlah kota besar lainnya di Filipina. Di tengah situasi yang dipenuhi aksi unjuk rasa, muncul isu perpecahan di dalam Angkatan Bersenjata Filipina (AFP). Namun Istana Kepresidenan Filipina menepis spekulasi adanya perpecahan di dalam tubuh AFP. Juru bicara Persistana Malacanang Claire Castro mengatakan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. tetap yakin dengan kesetiaan militer terhadap konstitusi. Kami tidak melihat hal seperti itu. Presiden percaya pada personel berseragam kami, pada pejabat militer kami, kata Castro dalam sebuah wawancara televisi seperti dikutip dari Inquirer, salah satu media berpengaruh di Filipina. Dia, militer, tahu bahwa rakyat tidak anti Marcos, tetapi anti korupsi, tambahnya. Gelombang demonstrasi terjadi di Filipina menyusul terungkapnya dugaan anomali dalam proyek pengendalian banjir bernilai miliaran peso. Sekelompok pejabat militer yang telah pensiun juga berkumpul di luar markas besar AFP di kota Quezon untuk memprotes korupsi sistemik dalam pemerintahan. Demonstrasi yang lebih besar diadakan di EDSA People Power Srin dan Rizal Park di Manila. Marcos pertama kali mengemukakan masalah ini dalam pidato kenegaraan keempatnya pada bulan Juli, yang memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan proyek hantu dan pencairan dana tidak teratur. Sejak itu ia membentuk badan independen untuk mengejar akuntabilitas. Buntut demo besar-besaran di Filipina ini, Presiden Marcos membatalkan perjalanannya ke New York untuk menghadiri Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pekan ini. Berakhir rusuh, demo anti-korupsi kemarin diikuti oleh puluhan ribu warga Manila, Filipina. Pengunjuk rasa dan polisi bentrok saat hendak menuju Istana Malacanang. Demonstran sebagian besar berpakaian hitam dan topeng menyerbu jembatan Mendiola lalu menerobos barisan polisi. Beberapa dari mereka mengibarkan bendera Filipina dan bendera Jolly Roger dari anime dan manga One Piece. Demo berakhir rusuh saat para demonstran melempari polisi dengan batu. Polisi menangkap 72 orang, termasuk 20 anak di bawah umur, dalam dua insiden terpisah. Sedikitnya 39 petugas terluka dan sebuah trailer yang digunakan sebagai barikade dibakar massa. Juru bicara polisi Filipina Mayor Hazel Asilo mengatakan kepada AFP bahwa tidak jelas apakah mereka yang ditangkap adalah pengunjuk rasa atau hanya orang-orang yang membuat masalah. Kemarahan massa diakibatkan proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi pejabat. Presiden Ferdinand Marcos menjadikan isu itu dalam pidato kenegaraan bulan Juli lalu menyusul banjir mematikan selama berminggu-minggu di Filipina. Departemen Keuangan memperkirakan ekonomi Filipina kehilangan hingga 118,5 miliar peso, 2 miliar dolar, dari tahun 2023 hingga 2025 karena korupsi dalam proyek pengendalian banjir. Greenpeace memperkirakan jumlah sebenarnya mendekati 18 miliar dolar. Awal bulan ini, pemilik sebuah perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) menerima pembayaran tunai. Skandal tersebut telah memicu perubahan kepemimpinan di kedua majelis Kongres, dengan Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Marcos, mengajukan pengunduran dirinya awal minggu ini saat penyelidikan sedang berlangsung. Pada hari Minggu, sejumlah politisi termasuk di antara mereka yang mengambil bagian dalam protes EDSA, sebuah acara yang didukung oleh gereja Katolik yang kuat yang menarik banyak keluarga. Ini bukan partisan, kata Manuel de la Cerna yang berusia 58 tahun, yang mengatakan ia pernah menghadiri protes People Power di EDSA 4 dekade sebelumnya. Mereka menguras uang rakyat, sementara warga menderita banjir, rumah mereka tersapu bersih, sementara pejabat naik pesawat pribadi, tinggal di rumah-rumah mewah, katanya.